Om Swastiastu. Selamat sore Bapak Dr. Iputu Gede Dianike, SIAK MSI, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Loputu Pertiwi Gayatri, para Premayanti, NIM 20291410002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Model Penyusunan Analisis Standar Belanja pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Salah satunya adalah tentang dunia pendidikan ataupun biaya pendidikan. Dalam Undang-Undang 1945, Bab 13 Pasal 31, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Biaya pendidikan itu sendiri merupakan seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, baik itu masyarakat, orang tua, dan pemerintah, terhadap pembangunan pendidikan, agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif yang harus digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan, dan ditata secara administratif. Menurut Bastian, terdapat 4 unsur pokok dalam definisi biaya pendidikan. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam suatu satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Dan yang terakhir adalah pengorbanan tersebut untuk tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 48 disebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan dana pendidikan harus bijak dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan, mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, evaluasi anggaran, dan pelaporannya harus sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan ataupun program kegiatan yang sudah ditetapkan, maka diperlukan adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. Dalam hal tersebut, maka diperlukan adanya analisis standar belanja yang kita singkat dengan ASB. Analisis standar belanja ini adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu. Pengelolaan untuk keuangan sekolah di SMP Negeri 7 Singaraja sudah diterapkan dengan baik. Namun dalam pembuatan RKAS belum sepenuhnya menerapkan konsep analisis standar belanja, yang merupakan salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RKAS. Perlu juga diterapkan indikator-indikator berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan metode kerja. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disusun 2 sumber masalah atau rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana tahap-tahap penyusunan prediksi analisis standar belanja pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja
melalui proses analisis standar belanja pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dari penelitian ini disebutkan tujuan dari penelitian itu ada dua. Yang pertama itu kita mengetahui tahap-tahap penyusunan prediksi analisis standar belanja pada RKAS SMP Negeri 7 Singaraja. Dan yang kedua, kita mengetahui model prediksi untuk analisis standar belanja pada rencana kerja dan anggaran sekolah SMP Negeri 7 Singaraja. Batasan masalah penelitian ini adalah hanya pada rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMP Negeri 7 Singaraja pada tahun ajaran 2018 sampai 2020. Hal tersebut dikarenakan keuangan SMP Negeri 7 Singaraja disusun menjadi satu dalam RKAS. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran pendidikan. Yang kedua, anggaran berbasis kinerja. Yang ketiga, analisis standar belanja. Yang keempat, dasar hukum analisis standar belanja. Yang kelima, perilaku belanja. Dan yang keenam, activity based costing. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama tentang variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Yang pertama ada variabel bebas yang kita sebut dengan X dan variabel terikat yang kita sebut dengan Y. Nah, X itu sendiri adalah pengendali belanja atau cost driver dan Y adalah total belanja atau total cost dari suatu jenis kegiatan. Dari penelitian ini, salah satunya akan didapatkan satu persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang selanjutnya ada definisi operasional penelitian, di mana variabel Y adalah variabel dependen. Pada penelitian ini adalah kegiatan evaluasi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Dan yang kedua adalah variabel X, yaitu pengendali biaya atau cost driver yang dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu kegiatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang ada jenis kegiatan evaluasi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Jadi setiap tahunnya terdapat kegiatan evaluasi pembelajaran serta ada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada dua. Yang pertama purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih rencana kerja dan anggaran sekolah yang menerapkan kegiatan evaluasi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Yang kedua ada studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan untuk mendapatkan dokumen pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS pada tahun anggaran 2018 sampai 2020 di SMP Negeri 7 Singaraja yang melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Adapun tahap penyusunan model, yang pertama itu melakukan pengumpulan data RKAS yang ada jenis kegiatan evaluasi pembelajaran serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa di SMP Negeri 7 Singaraja yang akan dijadikan model analisis standar belanja. Yang kedua adalah pemilihan data rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan tahun anggaran 2018 sampai 2020. Dan tahap ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dari RKAS 2018, 2019, dan 2020 akan didapatkan database RKAS SMP Negeri 7 Singaraja. Dan selanjutnya itu ada tahap penyetaraan kegiatan. Tahap ini dilakukan untuk mengklasifikasikan data rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diperoleh pada saat pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sama. Nah, tahap penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri di mana database SMP Negeri 7 Singaraja ini dibagi menjadi
kegiatan evaluasi pembelajaran dan ada juga kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Selanjutnya adalah tahap pembentukan model. Jadi penyusunan analisis standar belanja ini menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada pendekatan ABC yang kita sebut dengan activity based costing. Yang kedua ada pendekatan ordinary least square atau regresi sederhana, dan yang ketiga ada pendekatan focus group discussion atau metode diskusi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data RKAS yang ada jenis kegiatan evaluasi pembelajaran serta ada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa di SMP Negeri 7 Singaraja yang akan dijadikan sebagai model analisis standar belanja. Nah, jadi RKAS yang digunakan itu adalah tahun anggaran 2018 sampai tahun anggaran 2020. Yang selanjutnya itu ada tahap penyetaraan kegiatan. Jadi tahap ini dilakukan setelah tahap pengumpulan data untuk mengklasifikasikan data RKES. Jadi data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data ini akan digolongkan ke tahap kategori tertentu, yang kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Nah, tahapnya itu sama seperti yang tadi itu dari database SMP Negeri 7 Singaraja itu kita akan klasifikasikan menjadi kegiatan evaluasi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran serta ekstrakurikuler siswa. Nah, adapun dari klasifikasian tersebut kita dapatkan tabel rincian kegiatan evaluasi pembelajaran di mana kita mendapatkan 5 jenis kegiatan. Yang pertama kegiatan ujian nasional pada tahun 2018, yang kedua kegiatan ujian sekolah, yang ketiga kegiatan simulasi ujian nasional pada tahun 2019, yang keempat kegiatan simulasi UNBK tahun 2019, dan yang terakhir ada kegiatan UNBK tahun 2019. Nah, untuk tahun 2020 itu tidak ada kegiatan karena memang kondisi kita lagi pandemi seperti ini. Yang selanjutnya kita juga mendapatkan tabel rincian biaya kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, yaitu ada 7 jenis kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan jam bimbingan tambahan belajar. Yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler tari. Yang ketiga itu ada kegiatan ekstrakurikuler tarung derajat. Yang keempat ekstrakurikuler pramuka pada tahun 2018. Yang kelima ekstrakurikuler pramuka pada tahun 2019, dan yang terakhir itu ada ekstrakurikuler pramuka tahun 2020. Dan kegiatan ekstrakurikuler dance. Selanjutnya yang selanjutnya itu ada tahap pembentukan model. Jadi tahap pembentukan model ini dilakukan analisis standar belanja berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMP Negeri 7 Singaraja yang telah diolah. Adapun tahapan-tahapan pembentukan model ini adalah yang pertama itu penentuan pemicu atau pengendali belanja atau cost drive dari tiap-tiap jenis kegiatan. Yang kedua itu ada penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost, dan yang ketiga ada penentuan nilai belanja variabel atau variable cost untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya itu kita dapatkan model analisis standar belanja kegiatan evaluasi pembelajaran. Jadi berdasarkan perhitungan yang diperoleh kalian bisa lihat dimasukkan rumus sebagai berikut. Jadi setelah dimasukkan rumus dan kita dapatkan hasilnya sebesar 19.714, sekian. Dan untuk rumus A, koefisien A, kita masukkan rumus juga sekian, dan kita mendapatkan hasil seperti yang tertera di
slide ini. Nah, setelah koefisien A dan B diketahui, maka dapat ditentukan suatu formula belanja atau model analisis standar belanja ada sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan 1.078.790 plus 19.714,88178X. Nah, selanjutnya akan ditemukan model analisis standar belanja, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa. Jadi untuk perhitungannya juga sama seperti model analisis sebelumnya, sehingga didapatkan data-data seperti pada slide. Kita mendapatkan koefisien B dan koefisien A. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien A dan B ini, kita akan masukkan ke rumus Y, di mana kita mendapatkan rumus Y sama dengan A plus BX. Yang terakhir itu adalah penutup. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah dibahas tadi, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah model penyusunan analisis standar belanja yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam proses penyusunan RKAS. Dan yang kedua, kita juga bisa mendapatkan model regresi garis tadi yang yaitu Y sama dengan A plus BX. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Santi Om. Terima kasih.